Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci fis sidqi ing dalem temen wasodaqati lan koncoraken. Bab ini menerangkan tentang kejujuran dan teman. Apa yang dinamakan teman dan kejujuran. Nah, di sini ini ya kata-katanya itu ada yang sod, dalko, sedeki, ada sodako, ada sodako. Ya, sedeki itu kejujuran. Kalau sodako ya sodako itu. Kalau sodako teman dekat atau sahabat. Qala alaihi salatu wassalam. Qala dawu sop sinten alaihi salatu wassalam. Ya aliyuhe ali usduk. Temen sapa sira. Wa inna darraka. Senajan melarati ing sira fil ajali ing dalem dunya. Fa innahu mengko sak temene usduk sodikun iku yanfa'uka manfaati apa sodika ing sira fil ajali ing dalem dunya. Ya Ali, wahai Ali, berkatalah jujur kau meskipun itu mudarat bagimu, meskipun itu pahit bagimu, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mendapatkan manfaat nanti di akhirat. Jujur gue ketika ada di dunia, meskipun itu pahit, meskipun gak enak, kalau kita jujur gak enak, meskipun pahit, karena hal yang kejujuran itu memberi manfaat kita di dunia dan di akhirat. Wala takdzib lan ojo goro sapa sira. Wa in nafa'aka senajan manfaati ka ing sira fil ajali ing dalam dunia. Dan janganlah kamu itu berbohong, suka berbohong walaupun kebohonganmu itu bermanfaat di dunia. Aku lekak bohong, kalau saya tidak bohong, saya ini tidak bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Jangan seperti itu. Tapi bohongnya janganlah bohong. Karena apa? Kebohongan itu biasanya akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Akan tertutupi oleh kebohongan lain. Sampai bohong satu kali, tidak jujur, maka bohong terus. Nah itu jangan sampai kita itu suka untuk berbohong. Jangan suka berbohong. Meskipun kebohongan itu bermanfaat kita di dunia. Fa innahu qarana sak temene kadzib iku yaduruka. Melarati apa kadzib ka ing sira fil ajali ing dalem akhirat. Karena sesungguhnya apa? Kebohongan itu akan menyiksa kamu nanti di akhirat. Ya Ali, he Ali, man utawi sapa wong iku kusirat akeh apa dunubuhu dosane man zahaba mongko ilang apa bahauhu kewibawaane man. Ya wahai Ali, barang siapa yang dosanya itu sudah banyak, yang melampaui batas, maka akan hilang juga kewibawaannya. Kewibawaan orang ketika sudah sering kali melakukan maksiat, sering kali melakukan dosa, wibawanya itu juga hilang. Nur di wajahnya itu hilang. Kalau sampean coba lihat orang yang ahli maksiat, kadang kan nurnya ada. Hitamnya itu terasa, terus dia tahu itu saya aktif. Tapi ketika coba melihat orang-orang soleh, kiai-kiai yang datang, pokoknya kan bersinar. Itu
kewibawaan. Hah? Meskipun hitam itu ada rasa nur, ada auranya, ada cahayanya. Gak glowing. Gak glowing. Cahaya. Tidak. Bahasa skincare. Ya, jadi aura kita, karismatiknya kita itu terlihat ketika kita itu jarang sekali atau tidak menjaga diri kita untuk melakukan dosa atau maksiat. Uang sering kali melakukan maksiat, kita iya kelihatan auranya itu akan terlihat. Ya Aliyu he Ali, alaika netepno sapa sira bisidqi. Kelawan bisidqil hadisi, kelawan jujure pengucap. Wahifzil hadisilan joko ucapan. Wahifzil amanati lan joko amanah. Wasakho innafsilan romane api. Wa'a fatil bakni. Apa di wa'a fatil bakni? Apa tuh? Wa'ifatul ya? Bersihake batin tadi. Menjaga batin. Perut. Beli batin, batni tadi. Wa'ifatil batni lan joko panganan, perutmu. Nasihat yang selanjutnya adalah biasakanlah untuk jujur, menjaga ucapan yang baik, menjaga amanah yang sudah diberikan, dan yang paling penting ada wasakho nafsi, mempunyai hati yang dermawan. Kemarin sudah dibahas ya. Wa'ifatil batni, dan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang masuk dalam perut kita, menjaga barang-barang haram yang masuk pada perut. Rodok ngotot lah kayaknya itu. Iya, Ya, lihat kedengaran ya. Iya, makanya itu. Ya Ali yuhe Ali, bisa sodik pak. Ya ini kan sodik. Sodik itu orang yang jujur. Lek sodako, sodik konco raket. Lek sodako ya sodako. Biasanya orang yang jujur akhir sodako ini. Sodako ini apa? Banyak ya mas. Banyak juga ini. Sodikun, kok pas nak sodik gitu. Pelajarannya sodik gitu. Bisa sodik. Saele-ele konco, gitu. Alladzi kang yaksiru pepeko fi sodi di ing dalem koncone sodik. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak mau menjaga temannya. Temannya itu melakukan kesalahan, dibiarkan. Temannya ada di dalam keterpurukan, tidak mau dibantu. Itu adalah buruk-buruknya teman. Seburuk-buruknya teman. Wayufsi sirrohu, dan seburuk-buruknya teman adalah orang yang mengumbar-ngumbar rahasia temannya, menyebarkan aib-aib orang temannya. Itu buruk, teman yang buruk. Ala bi'sa sadiq alladhi yaqsiru fi sadiqihi wa yufsi sirrahu. Ada seburuk-buruk teman adalah teman yang tidak menjaga temannya dan yang menyebarkan aib-aibnya. Itu sebutnya. Jadi kalau punya teman kita melakukan kesalahan tapi malah didukung, itu bukan teman. Itu adalah orang yang menjurumuskan kita kepada maksiat. Banyak sebetulnya. Menjurumuskan temannya. Jadi konconya salah, tidak berani mengatakan bahwanya ini salah, ini salah, tidak wani. Wah, terus nih malah digitukan. Itu adalah termasuk bisa sodik
seburuk-buruk teman. Lah sing iki enggal ya, lah sodok sini enggal kamu. Itu tafsir. Enak lah. Ya Ali yuhe Ali alfu sodikin utawi sewu konco iku kolilun kedhek wa aduwun lan musuh wahidun kang siji iku kasurun kabeh. Wahai Ali, 1000 teman, 1000 teman itu terlalu sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak. Dari kayak alfu sodikin kolil wa aduwun wahidun kasir. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Satu teman. Jadi fungsinya kita itu bagaimana mempunyai teman yang banyak dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Hari pagi. Kantor sore pagi. Satu, titik listrik. Lis sodakoti iku tetep kedue konco raket alamatin utawi piro-piro alam. Ini tanda-tanda sahabat. Ya, apa yang dinamakan dengan sahabat? Ayat ja'ala yang terjadiake sopo as-sodaqatin malihi malahu ing bondone as-sodiq duna malikin sak misore hondomu. Maksudnya bagaimana? Tanda-tanda sahabat yang baik adalah orang yang tidak mau mengunggulkan hartanya dengan yang lain. Aku udah suki toko awakmu itu gak enak. Tidak ada unggul-unggulan dalam segi harta dunia. Jadi gak enak, sama rata. Yo gak memandang pertemanan bukan dari sisi ekonomi. Yo gak iso yang ekonominya ke bawah ditarik ke atas. Itu namanya suatu pertemanan. Tidak membatasi suatu pertemanan dengan harta yang banyak atau sedikit. Jadi konco itu ya tidak memandang itu semua. Itu adalah teman yang baik. Wanaf sahu duna nafsihi. Wanaf sahulan awak dhewe ni sodik duna nafsika ing dalem misore nafsika ing dalem misore sira. Dan selalu merendah antara satu sama yang lain, tidak meninggikan suatu dirinya. Kadang kan kita itu mempunyai pertemanan untuk agar supaya kita itu dipandang tinggi, kita harus merendahkan orang lain. Itu gak iso. Bukan namanya teman yang baik. Tapi teman yang baik adalah teman yang dia itu mau untuk merendah diri terhadap sesamanya. Kita itu agar supaya kita dianggap baik, kita menunjuk orang lain itu salah, itu jenenge KPK, Pak. Korupsi. KPK, ya kan? Dia itu akan dianggap benar, akan dianggap baik ketika dia itu mempunyai menyalahkan satu orang. Itu KPK, bukan pertemanan. Ya kan? Komite pemberantasan korupsi itu ya, agar supaya dia dipandang sukses kerjanya, dia harus menunjukkan bahwasanya ada orang yang salah. Ya, bukan pertemanan. Hah? Ya. Di persidangan. Di KPK ini. Lalu konco yang nggak seperti itu, teman yang baik katanya. Teman, tanda-tandanya adalah
dia itu saling rendah diri, tidak merasa lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, saling mengayomi. Malah, ya. Wa irdahu duna irdihi. Apa di aroga, arido, oh harga diri. Wa aridohu duna irdihi, dan tidak menghargai diri lebih tinggi daripada temannya. Aku saiki jadi honore Kalibaru Kopi. Wah, kayak aku bilang biasa ini. Kayak gitu itu bukan pertemanan namanya. Kalau saya sudah menjadi ownernya ini, ngopo gak kelas, nah, itu bukan suatu pertemanan. Nah, tanda-tanda pertemanan ketika kita bisa tahu tidak memandang satu ekonomi, tidak saling menghargai satu sama lain, dan tidak saling meninggikan satu sama lain, itu pertemanan. Aku saya kira anak bupati untuk aku ambil awakmu itu tidak ada, namanya pertemanan itu tidak seperti itu, tidak ada seperti itu, namanya pertemanan. Lanjut ya. Faslun utawi iku fasal siji taubat kang tetep ing dalem taubat. Qala dawu sapa alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali yuhe Ali la taubata, ora ono taubat iku maujud kita ini keduwe wong kang taubat hatta yang salah hingga basuh sapa ataid bab ini wetenge ataid minal harami saking perkara haram. Ditibi kasbihi kelawan apike sasab. Wahai Ali, orang tobat ya, tidak dinamakan tobat kecuali dia itu mau membasuh perutnya dari balik perkara yang haram. Maksudnya dia menjaga diri dari perkara yang haram. Ditibikas bibi dengan pekerjaannya. Jadi jenis orang tobat adalah orang yang gak balik kepada suatu perbuatan yang salah, yang mana dia itu bisa menjaga kasabnya itu halal atau haram, subhat atau tidak. Jadi bisa dikatakan kita orang yang tobat adalah orang yang mau membasuh perutnya dengan perkara yang halal. Dengan cara apa? Pekerjaannya yang baik, kasab. Ini kasbi. Tujuannya orang bertobat. Tapi kalau kita mengaku tobat tapi tetap melakukan memakan barang-barang yang haram, itu belum dikatakan kita itu sebagai orang yang taat, orang yang bertobat. Ya Ali yuhe Ali, bila Islam yakun, tatkaranya ora ono opo al alimu wong alim takiyan takwa dolat mengkopetkan opo mau idotuhu alim ala kulubin nasi ingatasi piro adinin nas kamaya dulu kaya oleh peteng opo al peteng opo gelap opo al petul dan ala baidin na'ami ingatasi sindoke manuk kasuri manuk kaswari wasofalan watu halus. Kalau ada seorang yang alim, wong alim yang katanya kita itu sudah alim tapi itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka akan membuat hati manusia yang itu dengan fitur-fiturnya menjadi gelap, seperti halnya tetesan hujan yang menetes di atas telur, tidak masuk ke dalam kan, air itu kan tidak masuk ke dalam, tidak mendalam, jadi hanya sekedar musuh atau di atas batu, tidak sampai masuk ke dalam. Kalau ada orang alim yang masih tidak mau bertakwa kepada Allah, itu seperti halnya dia itu membuat dirinya itu gelap hatinya. Hatinya akan terasa gelap. Menggelapkan hati. Ya alihu Ali, idza mado tatkala nulis lewat alal mukminin ing atase wong mukmin apa arbauna 40 apane sobahan isu-isuane walam yujallis kan ora lungguh saka mukmin al ulama kosa moko atas apa kalbuhu atine mukmin. Barang siapa seorang mukmin yang selama 40 hari tidak pernah duduk-duduk, tidak pernah sawana para ulama, kosa kulubhu, maka akan hatinya akan terasa atau geli, adanya itu geli. Enek wong mukmin tidak pernah berkunjung kepada alim ulama selama 40 hari, maka itu hatinya akan geli. Apa ya atas ini? Bahasa Indonesia apa? Keras. Hatinya akan keras. Lek hatinya keras, mau dikasih mau izot sampai gaya son horek lagi, percuma. Kalau sudah hatinya itu keras. Makanya kumpul-kumpul dia wong soleh. Ya makanya kumpul ini. Iya loh. Lagi. Ila madho 'alal mukmin arba'una sobahan walam yujallis ulama kosa qalbuhu. Barang siapa seorang mukmin yang 40 hari tidak pernah duduk, tidak pernah ngobrol, tidak pernah meminta nasihat kepada ulama, ya kan? Kosa qalbuhu, maka akan keras hatinya. Wajah saro dan akan nekat alal kabairi mengatasi dosa-dosa. Kalau keras hatinya, dia itu melakukan dosa besar itu biasa enteng-enteng aja, nekat. Nolong gampang. Gitu ya. Nolong apa dosa-dosa besar itu gampang sekali dia itu melakukan, kan nekat. Kenapa kok seperti itu? Di annal ilmu, sak temene ilmu itu hayatul qalbi, adalah cahaya dari kehidupannya hati. Di annal ilma, karena sesungguhnya ilmu hayatul qalbi, yaitu adalah kehidupannya hati. Ya aliyu he ali, innallaha sak temene Allah la yastahi, ora isin jenenge Allah min azabil ghaniyin, azabil ghaniyin saking ngazab wong sugih sarikin kang nyolong. Ya Allah, ya Allah itu tidak akan segan-segan mengadab orang yang kaya tapi dia itu nyolong, koruptor itu loh. Gak mungkin segan Allah itu mengadab itu semua. Minimal dia itu duitnya akeh, perasaannya takut ya, ketakutan, takut ini, takut itu. Kenapa? Allah itu tidak akan segan-segan mengadab orang yang kaya tapi sarik, maling, koruptor, tak kira segan diadab oleh Allah. Wa alimun lan wong alim fasikin kan fasik. Fasikun kan fasik, dan orang alim yang fasik. Orang alim yang sudah tahu hukumnya ini halal ini haram, tapi tetap dilakukan keharaman.
malah ngakal-ngakali malah. Ini haram, bisa saja ini jadi halal, bisa ini jadi seperti ini. Walen, orang yang fasik, orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil. Nah juga mungkin segan kalau itu mengadab orang-orang yang seperti itu tadi. Mungkin itu dari saya. Tanya, guru, Ya, gimana? mengenai orang yang ahli maksiat, maka nur di wajahnya akan hilang. Ya, Itu kalau orang bisa melihat, tapi pada kenyataannya sekarang orang tidak melihat nur seseorang itu dengan hati, tetapi sudah matanya itu tertutup oleh dunia. ya. Ketika orang itu punya jabatan tinggi, punya harta yang banyak sekali, maka dianggap nurnya itu lebih bercahaya daripada orang yang soleh. Apa juga enggak? Apa bisa ya? Iya. Orang sekarang itu kebanyakan gini. Ya. Coba pejabat datang. Ya, Banyak orang-orang yang sepuh-sepuh, orang yang sudah berpangkat akan mencium tangan para pejabat. Sedangkan orang yang soleh, yang di kampung itu kelihatannya biasa, dianggap sebagai orang yang kelasnya biasa saja. Terima kasih. nyikapinya gimana gitu ya? Iya. Baik, jawab ini. Gimana? Mau dijawab? Hah? Enggak, itu kan penilaian secara manusia, Pak. Penilaian secara manusia. Orang yang ahli maksiat. Kalau koruptor itu maksiat semua banyak ya. Tapi yang kelihatannya bersih, rapi ya kan. Hah? Iya ya. Itu bukan nur, itu glowing. Itu glowing. Itu. Memang karena orangnya dulu. Kena asid toh. Iya, kan dari putih ya. Karena ini berulang perawatan. Ini kan perawatannya lucu. Nah, itulah yang seperti itu saya rasa itu konteks penilaian manusia. Bukan penilaian yang dimaksud dengan pembahasan kita ini. Penilaian ini kan bukan manusia yang menilai nur-nurnya. Berarti sing salin-salin nang pejabat dan tidak salin nang guru-guru ngaji di kampungan ini Mas. Tak pernah ngaji. Nah, ini ngajinya kurang untuk kata Dulu ini kurang ado ya. dari itu ngono sih. Tapi kadang Ini ngono berangkat. ya keterbatasan dengan kayak saya di desa. Dilala bupati di teko, gubernur di teko, di kongkon gitu. Dan ini hati rada anu, tetap budal kan. Kadang yo ini nakal mesitan gak bisa loh aku. Karena intinya itu Tak kan nyambut ya. sampean gak usah kayak gitu lah. Orang sampean artis ya kan, sama nggak artis, sampean jadi artis bang. Cantik dong, kelihatan lah. Hah? Tapi kan itu hanya sementara. Pada dasarnya ketika kita itu menikah akan menikahi karakternya, bukan kecantikannya. Kan ya? Jadi orang soleh Hari ketemu lah. Tinggal kak ini lagi. Tinggal lagi. Tinggal lagi. bahauhu ini ya. Nah, Kan ini timbul dari kata-kata Kutirat dulu bahu zahabahu bahak. Barang siapa yang banyak melakukan dosa, maka dia itu akan hilang kewibawaannya. Wibawanya itu akan hilang. Mungkin ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang sering melakukan maksiat, tapi itu melakukan perawatan dalam wajah, kita hanya melihatnya sekedar saja. Tapi penilaian dalam hati tetap orang itu dolim lah ya. Dan nanti itu ya, kalau kita itu hanya memandang hal yang seperti itu nggak mungkin lama.
Ya kan? Karena nanti akan waktu membuktikan ini soleh ini enggak, ya kan? Maka wibawanya itu akan hilang, pasti akan hilang. Ya, iya kan. Kewibawaan seorang itu akan hilang kalau sering melakukan dosa-dosa. Wibawanya hilang, ketemu, wah, iku anu iki, wah, ganteng gagah ya kan. Ujung-ujungnya penipu ulung banyak ya kan, kayak gitu banyak loh, Enak tuh nyata tuh. ya kan? Ya, ciri-ciri orang soleh. Ini gampang ciri orang soleh. Uang itu soleh ini kan api, uang api. Orang api ini adalah orang yang berpegang teguh di dalam jalannya Tuhan. Menurut gue ya Bang. Baik dari segi Dia hilang situ. ciri sing anu ae, sing apa? Sing ketinggalan ae, yang enteng-enteng saja. Dia itu tidak mau memilih suatu hal yang subhat daripada suatu hal yang harap. Milih antara yang lebih baik daripada yang baik. Lek wong baik itu kan gampang itu. Milih iki api. Tapi yang sing duwe api, lah itu jenenge wong saleh. Memilih bukan yang terbaik, tapi yang lebih baik. Iki makanan iki halal, halal itu jelas. Tapi orang soleh itu biasanya akan mencari bukan yang halal saja, tapi yang thayyiban, yang baik. Halal tapi api ini. Hah? Yo, gak apa-apa. Berkatnya sing gede wis kan. Bonus iki. Gue mari lagi. Enek cara anu ya, apa? Ciri-cirinya orang soleh. Kok wirai. Mari lagi wirai. Dia itu bisa menjaga lisannya, ya dah. Gak gampang misu, gak gampang melontarkan barang yang api. Itu ciri orang soleh. Lebih baik memilih yang lebih baik dan Memilih Halal. jika ada pilihan mana yang baik dan buruk, itu gampang mas. semua thayyibah. Iya. Tapi lek memilih antara kita berpikir satu hal yang lebih baik, itu kan yang sudah orang lain punya akal.